Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 54. Harus pindah. Apa yang harus Nina lakukan? Nina nggak mau bila Randi diambil. Kakak lihat sendiri bahwa Nina yang melahirkan anak Nina sendiri. Sejak Randi lahir hingga sekarang, belum pernah sekalipun ayahnya memberikan uang untuk jajannya. Nina menangis ketika mengingat ketika dirinya yang melahirkan anaknya sendiri. Hidup matinya saat melahirkan sendiri tanpa ada suaminya mendampinginya. Nina menggeleng-gelengkan kepalanya. Nina nggak akan pernah memaafkan Mas Johan bila dia tega melakukan itu dengan Nina hingga Nina mati nanti. Nina nggak akan pernah memberikan maaf untuk dia. Nina mengusap air matanya. Wati diam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nina. Dirinya begitu sangat kasihan memandang Nina dan juga Randi. Sebelum ayahnya datang, Nina harus pergi dari sini, cari tempat yang sekiranya tidak diketahui oleh Johan. Wati mencoba memberikan solusi. Apa mungkin Mas Johan tega melakukan itu sama Nina? Apa nggak cukup dia membuat Nina seperti ini? Nina masih mempertanyakan apakah mungkin suaminya tega melakukan hal tersebut. Nina seakan tidak percaya. Pria yang selama ini dianggapnya sangat baik dan mencintainya dengan sangat tulus, mampu membuat seperti ini. Nina menangis ketika mendengar ucapan wanita tersebut. Andainya dia tidak melakukannya, namun bagaimana dengan keluarganya? Tanya Wati. Nina menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan oleh Wati memang sangat benar. Bisa saja keluarga suaminya datang mengambil anaknya. Mereka mungkin tidak bisa menerima Nina, namun belum tentu mereka tidak mau mengambil cucunya. Ini sungguh sangat sakit. Nina memegang dadanya. Nina harus kuat. Nina jangan pernah lemah demi Randi. Kakak yakin Nina pasti bisa dan mampu melewati ini semua. Nina masih bersyukur mengetahui kabar ini sekarang. Bagaimana bila Johan datang tiba-tiba dan mengambil anaknya? Bila kakak mengatakan seperti ini, Nina akan ikuti. Nina akan pindah dari sini. Sebenarnya kakak juga nggak mau kalau Nina pergi dari sini. Wati memeluknya. Kakak sudah menganggap Nina seperti adik sendiri. Wati menangis ketika memeluk Nina. Nina sudah sangat nyaman berada di sini, Kak. Nina juga nggak mau pergi dari sini. Di sini, semuanya sangat baik dengan Nina dan Randi. Tapi Nina takut bila Randi diambil oleh ayahnya. Nina akan mempertahankan anak Nina. Nina harus kuat. Iya, Kak. Insya Allah Nina kuat. Ini sudah takdir Nina. Nina akan menerima takdir ini. Nina berharap Nina bisa melupakan Mas Johan bila Nina pergi dari sini. Nina memandang rumah yang dulu pernah ditempatinya bersama dengan suaminya. Cukup lama Nina berbicara bersama dengan Wati di teras rumahnya, mencurahkan seluruh rasa sakit dan juga sesak di dadanya. Selama ini dirinya selalu menikmati rasa sakit itu sendiri, dan ini untuk pertama kalinya Nina berbagi rasa sakit itu kepada orang lain. Semalaman Nina tidak tidur sama sekali. Dirinya hanya menangis dan memikirkan apa yang harus dilakukannya. Ia tidak ada henti-hentinya berpikir apa yang harus dilakukannya bila nanti dirinya pergi meninggalkan tempat tinggalnya saat ini. Nina harus kemana? Nina bertanya sendiri. Nina diam cukup lama dengan memandang langit-langit kamarnya yang tanpa memiliki plafon. Bila Nina mau buka usaha warung makan, uang tabungan Nina sudah pasti tidak cukup. Nina harus memasukkan Randi sekolah, dan sisa uang Nina mungkin hanya bisa untuk bayar kontrak tempat. Sedangkan untuk modal yang lain sudah pasti tidak akan cukup. Nina menghitung anggaran bila dirinya membuka warung makan. Ya sudahlah, Nina pikirkan nanti saja. Yang terpenting Nina bisa pergi dari sini dan membawa Randi ke tempat yang kemungkinan Mas Johan tidak tahu. Untuk masalah di sana,
Nantinya juga bisa cari kerjaan atau mungkin mengambil upah cuci gosok. Nina tersenyum saat sudah memiliki solusi. Pagi ini matanya sudah begitu amat merah karena terlalu lama menangis. Nina membangunkan putranya ketika mendengar azan subuh. Meskipun dirinya tidak sholat, namun putranya selalu diwajibkannya untuk sholat. "Nak, bangun, ini sudah subuh." Nina membangunkan putranya yang tidur di sampingnya. Air matanya menetes ketika memandang wajah putranya yang sedang tertidur lelap. Ya Allah, kenapa air mata Nina nggak ada habisnya? Nina udah nggak mau menangis lagi seperti ini. Nina mengusap air matanya saat melihat putranya yang bergerak. Nina tidak ingin putranya melihat dirinya yang sedang menangis seperti ini. "Nak, bangun, sudah subuh. Sholat dulu." Nina tersenyum dengan mata yang sudah terlihat. Randi bangun dan memandang wajah ibunya. Randi memegang kedua belah pipi ibunya. "Apa ibu bersedih?" tanyanya. Nina menggelengkan kepalanya. "Tapi kenapa ibu menangis? Apa ada yang sudah membuat ibu sedih?" "Nggak ada, Nak," jawab Nina. "Katakan kepadaku, aku tidak ingin melihat ibu menangis seperti ini. Aku akan menghajar orang itu dan memintanya untuk meminta maaf kepada ibu," ucapnya dengan wajah yang sangat marah. Nina seakan tidak percaya ketika mendengar ucapan putranya. Usia putranya baru akan memasuki 5 tahun, namun putranya sudah bisa berbicara dengan sangat bijaksana dan bergaya layaknya orang dewasa yang akan melindunginya. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ucapan putranya bagaikan air hujan yang turun di musim kemarau. "Tidak ada, Nak. Selagi ada anak ibu yang selalu melindungi ibu seperti ini, tidak akan ada satu orang pun yang mampu membuat ibu menangis." Nina tersenyum lebar. "Baiklah, kalau tidak ada yang melakukan hal itu, apa ibu sudah sholat?" tanya Randi. "Ibu belum sholat, Nak. Anak ibu sholat di rumah saja ya." Nina mengusap kepala putranya. "Berapa lama ibu liburnya?" tanya Randi. "Beberapa hari, belum bisa diprediksi. Biasanya sekitar 5-6 hari," jawab Nina. "Ternyata sangat lama. Bila seperti itu, aku akan berwuduk dulu. Aku akan sholat di rumah saja." Randi berdiri dan pergi ke dapur untuk berwuduk. Nina mengganti baju putranya untuk sholat. Ia kemudian memasangkan kain sarung dan peci untuk putranya. Nina hanya duduk di atas kasur sambil memandangi putranya yang sedang melakukan sholat subuh. "Ibu janji akan didik anak ibu dengan sangat baik. Tidak apa bila kita tidak memiliki uang yang banyak. Yang penting kita memiliki moral yang baik dan beretika. Tidak apa, kita tidak menjadi orang yang kaya harta. Yang penting kita kaya hati dan iman," Nina berkata sendiri di dalam hatinya dengan terus menatap putranya. Setelah putranya melakukan sholat subuh, Nina pergi bersama putranya menuju ke warung makan untuk bekerja. Nina berjalan bersama dengan putranya dengan berpegang tangan. Putranya tidak pernah mengeluh mengantuk, apalagi menangis, meskipun pergi untuk bekerja di jam yang masih sangat pagi. "Ibu, bila nanti aku sudah sekolah, aku janji akan menjadi anak yang pintar." Randi tersenyum memandang ibunya. "Amin. Semoga anak ibu menjadi anak yang pintar, soleh, beretika yang tinggi, dan memiliki moral yang sangat baik. Selalu menghargai dan menghormati siapa saja, meskipun orang itu jauh di bawah kita," jawab Nina. "Tentu ibu. Ibu, aku sudah bisa menulis angka 1 hingga 5. Aku juga sudah bisa menulis huruf A hingga E." Randi begitu sangat bangga bercerita dengan ibunya. "Nanti ibu akan ajari lagi menulis huruf A hingga K, angka 1 sampai 10, jawab Nina. "Oke Bu," Randi tersenyum lebar.